Santa Perawan Maria yang ke surga. Pesta Perawan Maria yang ke surga itu yang kita rayakan hari ini tidak terlepas dari kultur tertentu, di mana Maria ketika dia mengatakan iya, yang kemudian diangkat oleh gereja, dipercaya oleh gereja sebagai bunda Tuhan yang dikandung dengan berselah. Dia lahir dalam kultur tertentu, yakni kultur Yahudi. Sama juga hari ini Bapak dan Ibu, kalau kita merayakan iman, kita membawa serta kekerasan budaya kita. Sebenarnya itu merupakan hal yang baik, karena bagaimanapun juga iman itu juga bertumbuh dalam budaya dan kultur masyarakat tertentu. Makanya teman saya itu pernah mengatakan bahwa apa yang baik, apa yang dipandang baik bagi manusia, apa yang bernilai baik dan berkenan di mata Tuhan, itu senantiasa dibawa sampai kemanapun kita berada. Makanya orang Jawa selalu bawa ayahnya, adat istiadatnya, kemanapun mereka tinggal. Sama juga orang Flores, orang Batak, kita semua membawa serta kebudayaan kita masing-masing. Mari Bapak dan Ibu dalam perayaan ini kita juga bisa belajar dari Bunda Perawan Maria. Dalam kultur tertentu dia beriman kepada Tuhan. Semoga dengan perayaan Maria yang ke surga memberikan kepada kita pengharapan besar, yakni menggerakkan kita dengan kadang dan doa agar bertumbuh dalam rahmat Tuhan, agar berserah pada kehendaknya dan mencari persatuan abadi dalam kerajaan surga. Kesiapan hati untuk perayaan Ekaristi dengan terlebih dahulu memohon ampun atas segala kekurangan kita. Saya mengatakan
surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak terdalam kemuliaan-Nya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan kita dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat dari suci Allah yang di surga, dan melihatlah tabur perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mandi dalam peluh dan penderitaan hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit. Seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari pada Allah dan ke hadapan Patanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun. Di sana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Janganlah putri, lihatlah dan sendingkanlah telingamu, lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu. Sebab Dia Tuhanmu, sujudlah kepadanya. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Dia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang Ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya
dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia menimpakan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, oma-oma, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi selamat pagi semuanya. Saat saya tidak ada bahas Jawa lagi. Saudara-saudari, ada sebuah cerita tentang Doa Rosario. Suatu saat di kelompok anak muda, anak-anak sekolah belajar Doa Rosario. Tiba dibilang pada satu peristiwa, seharusnya itu peristiwa Maria mengunjungi Elizabeth. Seorang teman ini karena usil, dia mengatakan Elizabeth mengunjungi Maria sangatnya, sangat protes, salah, dia serius. Akhirnya mereka tertawa, kemudian dia bilang, terus dia katakan sekali-sekali kunjungan balasan. Mana kita berdoa dari Maria mengunjungi Elizabeth, kunjungan balasan. Lalu setelah itu buat beriman yang dikasih dalam Tuhan. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, tentang Maria itu tidak akan pernah habisnya. Sebagai orang Katolik, kita mengenal banyak gelar Maria, misalnya Bunda Penantara atau Bunda Segala Rahmat. Kalau dalam Reformasi itu kita ada istilah Bunda Selalu Menolong atau Penolong Abadi. Dan jarang orang terus memiliki deposit kepada Bunda Maria. Novena, tiga sama Maria dan seterusnya. Seorang dosen pernah mengatakan bahwa kalau ya kasih tahu kami waktu itu masih praktek, para praktek kamu ingat lebih baik ya. Ke depan, kalau kamu mau berdeposit yang benar kepada Bunda Maria, tanyakan kepada umat. Dan kadang orang yang belajar teologi itu dia hanya tahu berteologi tentang Maria, tetapi dia tidak berdeposit yang baik pada Bunda Maria. Ini kata dosen, dan memang itu benar. Jadi menarik, saudara-saudari itu yang menjadi penting. Kenapa gereja itu sangat menghormati Bunda Maria? Ini tentu saja hanya dalam gereja Katolik yang menghormati Bunda Maria, karena dari rahimnya yang melahirkan seorang penebus. Manusia Maria itu adalah manusia biasa yang dipilih Allah menjadi Bunda penebus. Karena ketaatan iman inilah akhirnya gereja menghormatinya. Maka perayaan hari ini merupakan penghormatan gereja kepada Maria. Maria diangkat ke surga dengan badan dan jiwanya. Namun satu hal yang penting bagi kita ingat bersama Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara soal Maria tentu tidak dan jangan pernah terlepas dari Yesus. Karena apa? Semua gelar yang ada dalam diri Bunda Maria itu menunjuk kepada putranya Yesus Kristus. Misalnya, kalau kita mengatakan Maria Bunda Allah, artinya bahwa ini menunjukkan sang putranya adalah Allah sendiri. Atau selanjutnya ketika kita mengatakan Maria sebagai Bunda pemersatu, yang menjadi pemersatu itu adalah Yesus sendiri. Umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, tadi kita mendengar dalam suratnya kepada jemaat di Korintus,
Secara sederhana di sini bisa digambarkan bahwa perjalanan panjang kehidupan manusia dimulai dari kelahiran dan berujung pada kematian. Dengan demikian, perayaan Maria diangkat ke surga memuat pesan penting bagi kita bahwa Maria telah mencapai penuhan hidup hingga layak menerima kebahagiaannya secara penuh. Pengangkatan Maria ke surga mengkonfrontasikan sebuah pernyataan penting bagi kita, apa yang terjadi dengan hidup kita Bapak Ibu setelah kematian. Bagi kita yang percaya akan kebangkitan Kristus, pesta hari ini menjadi harapan setiap orang beriman bahwa manusia, kita semua, seperti halnya Maria, mendapat berkat penebusan Kristus. Kita juga akan mengalami keselamatan atau penuhan hidup. Sekali lagi Paulus menegaskan bahwa Kristus adalah buah sulung. Ia adalah Adam baru dan barang siapa percaya kepadanya akan diselamatkan. Sementara Maria adalah Eva baru. Karena itu pesta ini merupakan janji bagi kita bahwa Kristus telah bangkit dari kubur. Dengan demikian Maria telah diangkat dengan mulia surga. Kita pun yang percaya pada Kristus berkat iman yang sama mengalami penuhan keselamatan mereka. Karena kita semua adalah milik Kristus. Saudara-saudariku umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, sementara dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar kisah perjumpaan kedua tokoh perempuan yang amat penting dalam sejarah keselamatan umat manusia, yakni Maria dan Elizabeth. Dalam perjumpaan itu kita mendengar ketika Elizabeth mendengar salah Maria melonjakkan anak dari dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus dan berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salahku sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan." Bapak Ibu saudara-saudariku, perjumpaan Maria kedua perempuan ini membawa kegembiraan tersendiri. Tidak bisa bayangkan, bahkan buah rahim Maria, buah rahim Elizabeth juga menyapa Tuhan dalam kegembiraan. Sekali lagi yang menarik di sini, kisah kunjungan Maria di sana ada kegembiraan. Kegembiraan merupakan tanggapan atas hadirnya Tuhan dalam rahim Bunda Maria, dan juga itulah yang membuat Elizabeth kandungannya itu melonjak kegembiraan. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa dalam perjumpaan kita dengan orang lain, apakah kita selalu membawa pesan-pesan kegembiraan atau kita membawa berkat? Siapakah Elizabeth dalam hidup kita masing-masing yang menjadi target kunjungan kita? Terus pertanyaan ini saya mencoba untuk menghubungkan dengan perayaan inaugurasi hari ini dari inaugurasi jauh. Mungkin Bapak Ibu bisa koreksi saya kalau saya salah. Kalau misalnya perjumpaan Elizabeth dan Maria itu mungkin seperti kita kenal silaturahim, ya. Biasanya kalau ada yang bilang, kami kalau di Jawa itu meskipun bukan orang Islam, tapi setiap kali perayaan Lebaran kami mesti pulang kampung. Di sana kami bersilaturahim atau berkunjung keluarga, ya, terjemahan bagaimana itu, silaturahim dengan keluarga. Jadi semua keluarga itu ngumpul. Ini dalam perjumpaan ini juga kebudayaan Bapak Ibu. Apakah dalam perjumpaan ini kehadiran Bapak Ibu kita semua membawa kegembiraan atau berkat bagi keluarga kita? Inilah yang menjadi penting bagi kita hari ini. Maka oleh karena itu saudara-saudariku, melalui pesta hari ini kita belajar dua poin saja. Yang pertama, kita belajar bahwa keyakinan Bunda Maria yang akan ke surga menjadi harapan pasti akan tujuan terakhir hidup kita. Dengan kenaikan dari surga
diangkat dari surga, ada jaminan kehidupan kekal bagi kita yang percaya kepada Kristus. Dan poin kedua, Bapak Ibu saudara-saudariku, melalui pesta ini juga kita menerima pesan pembebasan total dari semua hal yang membelenggu kita. Kita belajar dari Maria dan Elizabeth bahwa setiap perjumpaan harus diwarnai dengan kegembiraan dan berkat, sebab Tuhan hadir bersama kita. Bukan perjumpaan yang menindas sehingga kemudian menjadi orang kemudian membalas dendam karena kehidupan kita, terus orang menghukum satu sama lain. Sekali lagi, perjumpaan kita dengan yang lain harus membawa kegembiraan, bukan perjumpaan yang buruk. Semoga Tuhan memberkati kita dan Bunda Perawan Maria mendoakan kita. Amin. Saudara-saudariku, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan mengesahkannya, dapat kita berdiri dan mengakui iman kepercayaan kita kepada Allah. Aku percaya dengan pertolongan Bunda Maria, marilah kita berdoa bersama kepada Bapa kita di surga. Semoga Ia berkenan memperhatikan kita, hamba-hambanya, dan melakukan perbuatan besar bagi kita. Mari kita mengatakan kepadanya, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Semoga Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada semua orang yang berusaha mengabdi kepadanya dengan baik. Dan semoga Tuhan menunjukkan rahmat-Nya yang penuh kepada mereka yang telah bersalah kepada Tuhan dan sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga Tuhan menunjukkan kekuasaan-Nya dan membela orang-orang kecil yang diinjak-injak, serta menggerakkan hati kita untuk menghormati dan mengasihi mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberi kita kesanggupan dan kekuatan untuk melaksanakan sabda-Nya dalam hidup kita hari demi hari dengan tulus, ikhlas, dan gembira. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita untuk memberi makan pada mereka yang lapar, serta menyadarkan orang-orang kaya dan berkuasa di dunia ini, supaya memberi jatah yang wajar dari barang-barang di dunia pada setiap orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga Tuhan membangkitkan semua orang mati yang kita cintai untuk tinggal di rumah, tempat kebahagiaan kekal. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa juga untuk sebuah keluarga yang bersyukur atas terkabulnya doa novena Tiga Salam Maria dari umat lingkungan Santo Matius. Semoga Tuhan selalu memberikan berkat-berkat yang dibutuhkan oleh mereka. Juga kita mengucap syukur atas hari ulang tahun perkawinan bagi Pak Sutri, Bapak Joko Sutrisno, dan Ibu Dwi Purwanto yang ke-28 tahun. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Bapak Joko dan Ibu Dwi agar mereka menjadi pasangan suami istri yang baik seperti para kudus di surga, dan selalu memberikan kesehatan dan kesetiaan dalam hidup perkawinan mereka,
dan keturunan mereka selalu diberkati Tuhan lewat perantara doa-doa Bunda Maria. Juga kita berdoa bagi kedamaian kekal bagi jiwa Ignatius Arkanto Nugroho yang dipanggil Tuhan 3 hari yang lalu, Bapak Hilarius Sahat, Ampuh Kurus Simatupang, juga Ibu Teresiana dan Rianti yang dipanggil Tuhan 4 tahun yang lalu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengampuni dosa-dosa saudara-saudari kita ini dan menerima mereka di surga, dan biarlah mereka menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Semoga keluarga yang ditinggalkan tetap berjuang dan bergembira di dalam menjalani hidup di dunia ini. Marilah kita mohon Tuhan berkatakanlah umat-Mu. Marilah sekarang kita ingin sejenak menyampaikan doa-doa permohonan pribadi kita. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah kami, pada hari raya Bunda Maria diangkat ke surga, kami berdoa, penuhilah kami dengan semua hal yang baik, sehingga kami dapat memuji nama-Mu yang kudus, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oh
Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Kami pun memuji, memuliakan serta menentukan dikau pada pesta Santa Maria di atas surga. Santa Maria tak perawan, dia dalam nama Roh Kudus telah mengandung putra tunggal, dan tetap dalam kemuliaan keperawanannya telah melahirkan bagi dunia Tuhan abadi, Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran dia para malaikat memuji keagungan, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi. Surga dan bala tentara surgawi serta serakim yang berbahagia bersama-sama bersuara bermohon. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dan sambil bersujud kami bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara yang rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan
Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Ignatius Kardinal Suharyo serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan Batu, khususnya Bapak Ignatius Anton Nugroho, Bapak Hilarius Sahat, Ibu Teresiana dan Rianti, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasih kami semua dan kami terima dalam kebahagiaan abad bersama Santa Pramudia Bunda Santa Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu.
doa untuk perjalanan apostolik Paus Fransiskus. Berdoa. Ya Allah, kami telah menyambut sakramen keselamatan. Kami mohon semoga berkat doa Santa Pramulia yang diangkat dalam kemuliaan surgawi, kami diangkat sampai kepada kemuliaan kebangkitan dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Bapak Ibu yang berikut poin penting yang pertama. Yang pertama, yang perayaan Ekaristi, mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu ya. Yang perayaan Ekaristi bersama kita itu adalah Romohane. Romohane ini adalah saya persis, tapi sekarang dia sedang studi di Sanata Dharma. Dia datang merayakan Ekaristi bersama Bapak. Yang berikut, mari kita tepuk tangan untuk anggota Polres. Kalau saya dengar kalimat di Jawa itu saya ingin juga kalau sore itu biasanya ngomong Gusti Manungga. Pasti sudah bisa itu, maksudnya bisa bahasa Jawa. Kami yang praktek persis biar kita di samping gereja, kami harus pelan-pelan jangan sampai polanya tertendang kencang. Jangan mengganggu yang sudah bisa sore. Yang berikut tepuk tangan untuk kita semua orang ya. Terima kasih atas kebersamaan kita selama Ekaristi berlangsung. Dan yang terakhir, kita berdiri dan mohon berkata, Tuhan sertamu. Saudara-saudari sekalian, orang-orang